Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Untuk hari ini saya akan mempresentasikan sedikit dari penugasan dari mata kuliah sistem kontrol adaptif, di mana untuk tugasnya adalah kita akan mencari satu kasus di mana itu berkaitan dengan sistem kontrol adaptif. Sebelum perkenalkan, nama saya adalah Raffi RJ Sawira dengan NIM 2023 11 Oke, sistem kontrol adaptif. Sebelumnya akan kita jelaskan sedikit mengenai latar belakang dari sistem kontrol adaptif ini. Sistem kontrol adaptif adalah sistem otomatis yang menyesuaikan parameter pengontrolnya secara real time atau waktu nyata untuk mengatasi perubahan kondisi operasi, ketidakpastian, atau gangguan pada sistem yang dikendalikan. Berbeda dengan sistem kontrol tradisional yang parameternya ditetapkan berdasarkan model tetap, sistem adaptif secara terus-menerus belajar dari lingkungan dan menyesuaikan perilakunya untuk mengoptimalkan kinerja dan mempertahankan efektivitas meskipun dinamika sistem berubah. Yang berarti dari sistem kontrol adaptif di sini, itu artinya dia sesuai namanya adaptif, yaitu beradaptasi, di mana adaptasi itu gimana ketika suatu lingkungan berubah, maka parameternya nanti akan ikut berubah juga, akan beradaptasi dari suatu lingkungan tersebut. Semisal lingkungannya di satu tempat parameternya sepersekian, atau di daerah ini lingkungannya seperti ini, maka parameternya akan berubah mengikuti dari lingkungan tersebut. Kemudian yang akan saya bahas sini adalah tentang flight control system, di mana flight control system ini adalah pesawat terbang merupakan sistem dinamis yang kompleks, di mana kestabilan dan pengendalian menjadi faktor utama untuk menjamin keselamatan penerbangan. Di mana sejak awal perkembangan dunia aviasi, pilot itu mengendalikan pesawat secara manual dengan menarik atau mendorong tos kendali yang terhubung langsung ke permukaan kendali aerodinamis seperti elevator, rudder, dan aileron. Namun, seiring meningkatnya ukuran, kecepatan, dan kompleksitas pesawat modern, sistem kontrol manual tidak lagi memadai. Dibutuhkan sebuah sistem yang mampu memberikan respon cepat, akurat, dan stabil meskipun menghadapi kondisi yang terus berubah di udara. Di mana kita akan mempelajari sedikit tentang struktur sistemnya. Struktur sistem dari flight control system itu terdapat ada sensor, di mana sensor ini berfungsi untuk membaca kecepatan udara, sudut serang, angle of attack, ketinggian, akselerasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua dari struktur sistem itu ada flight control computer atau FCC, di mana itu sebagai otak utama yang menghitung respon kontrol. Yang ketiga ada aktuator, di mana berfungsi untuk menggerakkan aileron, elevator, rudder, flap. Kemudian yang terakhir ada adaptive control algorithm, di mana itu berfungsi menyesuaikan parameter kontrol sesuai perubahan kondisi. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat dari block diagram, di mana untuk block diagramnya di sini ada sensor, flight controller, control and stabilization, dan command structure. Nah, sama seperti yang saya jelaskan tadi di struktur sistem, di mana terdapat sensor, di mana sensor ini bisa membaca kecepatan, terus membaca sudut, serang, segala macam. Nah, dari sensor ini nantinya dia akan menuju ke flight controller, di mana kontrol ini berfungsi untuk mengatur atau mengendalikan. Dan nantinya setelah kita kendalikan akan menuju kontrol atau stabilization sebagai penstabilnya. Kemudian di command to aktuator, di mana di aktuator ini nanti dia akan menggagal untuk menggerakkan aliran atau untuk menggerakkan aileron itu terus ada elevator, rudder, dan flap, di mana nantinya itu akan kembali ke UFV. Kemudian terakhir ada kesimpulan dari flight control system. Untuk flight control system atau kita sebut FCS merupakan sistem federal pada pesawat terbang yang berfungsi menjaga kestabilan, mengendalikan manuver, serta memastikan keselamatan penerbangan. Awalnya sistem kontrol hanya berupa mekanis sederhana, lalu berkembang menjadi hidrolik, dan kini mayoritas pesawat modern menggunakan fly-by-wire berbasis komputer. Struktur FCS mencakup inputnya seperti pilot dan sensor, kemudian ada flight control komputer yang tadi kita sebutkan FCC, kemudian ada aktuator, kemudian ada permukaan kendali atau control surfaces, kemudian ada serta sistem umpan balik atau feedback loop yang menjamin kontrol itu tetap presisi. Baik, sekian untuk presentasi saya mengenai sistem kontrol adaptif, di mana saya membahas tentang flight control system. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi hari ini. Jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan dan mungkin tidak enak didengar, mohon maaf sebesar-besarnya.
Ya dari saya cukup itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.